Ya. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:30, kita akan memulai ibadah kita, ibadah kebaktian tengah minggu GKP Cakung. Kita akan mulai. Saudara terkasih, selamat datang dan bersekutu bersama di ibadah tengah minggu yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam hari ini. Sebelum memulainya, mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Ya, baiklah. Marilah kita satukan hati untuk datang ke hadirat-Nya yang kudus, seraya memuji dan memuliakan nama Tuhan yang agung dengan penuh syukur. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 33 ayat atau bait yang pertama. Suaramu kudengar. Masih di mute, Bu. Iya, sudah, maaf. Marilah kita bersekutu bersama dalam kebaktian rumah tangga secara virtual ini dengan mendasarkan pada pertolongan dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan NKB 116. Siapa yang berpegang? Pak Pendeta, silakan. Ya, baik, mari kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hadir dalam kerendahan hati kami. Dan bahkan di dalam segala kerapuhan kami, sungguh kami mau bertelut di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, sertai kami selalu, dan biarlah firman Tuhan boleh jadi pegangan bagi kami. Dan firman Tuhan itulah yang menjadi pokok pengharapan kami. Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus dan juga hamba-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman dengan baik. Terpujilah Tuhan. Amin.
Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari kitab Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab di sini memberikan judul saksi-saksi iman. Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 11. Sampai dengan 16, maaf. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 16. Gini katanya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan mempersembahkannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkat, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia. Ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Karena iman Abraham taat taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan akan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Tetapi ia hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalaupun sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ada banyak orang yang bermigrasi.
Bermigrasi biasanya bermigrasi itu pindah, ya banyak orang pindah. Lalu mereka pindah entahkah dari Afghanistan misalnya pergi ke Eropa, entahkah dari Iran atau Irak pergi ke Eropa atau ke Amerika atau ke Australia. Ya, dan banyak orang pun juga lalu kemudian tidak jarang mereka berani sampai mereka terkatung-katung di tengah laut, sampai mereka pun juga lalu naik perahu entah mau nyampe kemana, yang penting mereka keluar dari daerah. Saudara, bukan cuma mereka yang sedang dilanda krisis politik, tapi orang-orang Indonesia pun juga tidak sedikit orang Indonesia yang bermigrasi. Ya, ketika tahun 98 kita ingat ada kerusuhan kerusuhan politik ketika Soeharto jatuh, tuh Orde Baru. Lalu kemudian ada banyak orang yang bermigrasi keluar dari Indonesia. Mereka pergi, ada yang ke Australia, ada yang pergi ke Amerika, ada yang pergi ke Kanada, ya, tidak sedikit juga orang Indonesia pergi ke Kanada. Ya, karena di sana orang pergi, saudara pergi ke luar negeri, dia bermigrasi karena dia tahu di sana ada saudaranya. Nggak mungkin kalau nggak ada, nanti dia mau kemana. Karena itu, saudara, apa sih yang diharapkan ketika orang bermigrasi? Apa yang diharapkan ketika orang merantau? Ya, orang di Cakung ini pun juga banyak yang merantau. Ya, kita dari Jawa Tengah, mungkin kita pergi ke Jakarta, kita merantau dan tinggallah kita di sini ya, di Cakung ini. Ya, saya pun juga orang tua semua keluarga besar ada di Bandung. Ya, pergi ke Bekasi ini hitungannya apa ya, merantau juga lah. Gitu ya, kita bekerja, kita pelayanan, ya di Bekasi seperti apa? Ya, apa yang harus kita kerjakan maka kita kerjakan. Karena itu, saudara, ada orang entah dari Sumatera sana ataupun juga dari jauh, misalnya Pak Jody dari Minahasa jauh pergi ke Jakarta. Saudara, hanya untuk apa? Untuk mencari hidup dan kemungkinan hidup yang lebih baik. Saudara, kenapa? Lalu kemudian apa yang mendasarinya? Mendasari bukan hanya sekedar harapan. Yang mendasari bukan hanya sekedar cita-cita. Tetapi juga suatu keyakinan. Satu iman yang membuat kita lalu kemudian kita mau melakukan sesuatu yang mungkin di luar akal pikiran kita. Karena itu, saudara, dalam bagian Alkitab yang kita baca, maka dari awal ayat yang pertama sudah dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Saudara, saya memang baru baca satu buku ini, The End of Faith, ya, terbenamnya iman agama, dari Sam Harris yang nulis. Saudara, buku ini mengisahkan gitu ya, pada waktunya kalau orang memahami ini, si Sam Harris ini, dia mengatakan bahwa iman pada waktunya akan mati. Tetapi justru dia mengakui juga bahwa bagaimana mungkin iman mati. Kenapa? Karena iman dan kepercayaan itu menjadi sesuatu yang sangat dasar ya dari kehidupan manusia. Ya, manusia itu hidup didasari oleh apa? Dalam keyakinannya. Yaitu karena itu bagaimana mungkin ya kalau iman itu lalu kemudian menjadi mati. Memang, saudara, Sam Harris mau mengatakan juga bahwa tidak jarang iman itu justru membuat manusia menjadi musuh. Iman itu seringkali juga bisa membuat manusia bermusuhan satu dengan yang lain. Contoh, iman oleh karena beda agama misalnya ya. Di Palestina itu kan sebagian orang Palestina dia yakin bahwa orang Israel itu yakin nih, iman orang Israel itu sudah merebut tanahnya. Itu kan orang Palestina itu padahal dari zaman Abraham, orang Abraham itu ya sudah menjadikan bahwa tanah itu sebagai tanah pusaka dia. Nah, saudara, lalu kemudian karena keyakinan itulah lalu orang kemudian saling benci. Karena keyakinan itulah lalu orang saling musuh. Di Indonesia pun juga kan begitu. Ya, karena keyakinan orang bisa bermusuhan. Orang karena keyakinan orang terkotak-kotak. Orang karena keyakinan orang pun juga lalu terpisah-pisah. Orang karena keyakinan lalu orang tidak akur. Nah, saudara yang kekasih,
Maka ketika dia mengatakan, nih penulis kitab Ibrani, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Sehingga perilaku kita, sikap kita pun juga didasari oleh apa? Oleh keyakinan. Ya kan? Kita punya cara, orang Kristen tuh punya cara berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Itu orang Kristen. Oleh karena imannya adalah iman Kristen, maka dia berdoa dengan cara melipat tangan dan menutup mata. Maaf, saya harus mengatakan, kan orang Kristen hanya orang Kristen Syria. Nah, orang Kristen Ortodoks Syria, yang lalu kemudian berdoanya sama seperti saudara kita yang Muslim. Dia sholat, ada ruku, ada sujudnya, ya ada rukunya lagi, lalu kemudian ada berdiri tegak. Persis. Ya, jadi pola doa seperti itu tuh bukan tradisi Muslim sebenarnya. Pola doa yang seperti itu adalah pola Kristen Ortodoks lama, gitu ya. Orang Ortodoks lama tuh kayak begitu. Nah, saudara, kenapa? Karena imannya, dia merasakan kalau sujud berdoa kepada Tuhan, dia sujud berdoa, maka dia harus meletakkan kepalanya, jidatnya ini ke tanah. Itu cara dia memuji Tuhan. Cara dia memuliakan nama Tuhan. Cara dia menyembah Tuhan, maka dia mengenakan si jidatnya ini sampai ke tanah. Nah, karena itu saudara, orang Kristen nggak begitu. Gitu ya, karena kekristenan punya pemahaman dan iman yang soal doa itu agak berbeda, sehingga cara berdoanya orang Kristen melipat tangan lalu kemudian menutup mata. Nah, iman itulah yang membuat sehingga cara kita berdoa pun beda. Iman itulah juga yang membuat cara kita pun juga memuji Tuhan berbeda. Ya, karena itu iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya, dasar dari segala sesuatu, bahkan dasar perilaku. Ya kan? Karena dari iman inilah akan menentukan cara kita berpikir. Cara kita berpikir akan menentukan lalu kemudian karakter. Karakter akan menentukan cara kita berperilaku dan perilaku akan menentukan fakta hidup. Oleh itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang beragama dengan baik, orang yang saleh beragama dengan baik, maka harusnya karakternya itu adalah karakter kebaikan. Ya, dia bisa baik kepada semua orang, dia bisa baik kepada siapapun, dia harus melakukan apapun yang baik dalam hidupnya. Orang yang beriman dan orang yang dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah baik, maka dia pun juga harus menghadirkan segala kebaikan dalam dunia kita. Memang, saudara, iman itu menggerakkan. Ya, dalam misalnya di sini pun juga dikatakan bagaimana iman itu pun juga menggerakkan Habil untuk percaya. Dia percaya kepada Tuhan, dia mempersembahkan apa yang baik, dan oleh karena persembahannya itu ya, yang baik itu pun juga yang membuat dia berkorban. Bahkan dikatakan juga bagaimana imannya Henokh. Dia ketika dia percaya kepada Tuhan, dia yakin benar Tuhan adalah yang maha kuasa dalam segala perkara. Lalu kemudian Henokh pun juga diangkat ke surga oleh Tuhan. Dan bahkan Nuh, saudara, kita tahu cerita Nuh ya. Karena iman Nuh disuruh membuat bahtera. Seandainya Nuh tidak percaya, seandainya Nuh nggak yakin bahwa akan ada banjir besar dan apa, mungkin Nuh tidak akan melakukan apapun juga, meneng-meneng aja diam. Tapi karena dia percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu akan terjadi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti nyata. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti. Gitu kan, dia nggak ragu. Karena itu meskipun dia ditertawakan, meskipun dia dihinakan orang, maka dia tetap melakukan. Yaitu membuat bahtera di tengah-tengah gunung. Atau di tengah-tengah gurun. Ya, di tengah-tengah gurun dia membuat bahtera. Orang semua bagaimana mungkin. Tapi dia percaya, dia yakin bahwa pada waktunya Tuhan akan menghukum.
Nah, saudara, iman itulah yang menggerakkan kita. Iman inilah juga yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Iman inilah juga yang membuat kita pun juga dengan sungguh-sungguh merasakan rasa aman, tentram, damai, dan sejahtera. Saudara, saya teringat benar ketika saya kecil. Saya kecil tinggal di rumah Belanda yang cukup besar. Rumahnya sangat besar sekali. Itu kan kalau tiba-tiba saya lagi main malam-malam, lalu kemudian aliran listrik terputus. Jadi lampu mati, puas lampu mati. Itu saudara, maka ketika itu tidak jarang saya mencari orang. Itu kan saya lari dan di tempat gelap rumah segede gitu, gudok-gudok, wah bisa saya tabrak pintu, saya tabrak lemari. Gitu kan, saya sambil teriak-teriak, saya cari orang, bibi apa gitu, bang gitu ya, kakak, gitu cari orang. Nah begitu saya ketemu sama ibu saya, gitu kan, saya langsung peluk, saya pegang tangannya. Saudara, ketika itulah saya yakin, ya saya tenang. Kenapa? Karena saya yakin, saya percaya ibu saya pasti akan menjaga saya, akan membela saya, akan melindungi saya. Saudara, setiap anak kecil kalau dia mau menyeberang, dia takut. Takut ditabrak orang. Tapi ketika dia dipegang tangannya oleh bapaknya, atau dipegang tangannya oleh opanya atau oleh kakeknya, maka dia akan merasa tenang. Dia tidak takut. Karena dia bersama dengan seseorang yang dia percayai. Nah, saudara, bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan? Ketika Tuhan mengatakan, jangan kamu khawatir akan hari esok, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Saudara, maka ketika kita belajar untuk kita berserah kepada Tuhan, sama seperti seorang anak kecil tadi, ketika dia berjalan dengan orang dewasa, dia akan merasa tenang dan damai. Tidak merasa tenang dan tidak merasa terancam. Maka iman kita itulah yang menggerakkan hati kita. Iman itulah juga yang memampukan kita. Iman itulah juga yang menguatkan kita untuk kita pun juga dengan sungguh-sungguh menjadi percaya. Dan kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan iman itulah juga yang menggerakkan kita dan memampukan kita dan menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang baik. Kita yakin kok. Kita percaya kan bahwa Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita adalah gembala kita yang menyertai kita. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur penyertaan Tuhan dan upaya mendukung penata layanan GKP Efata Cakung yang dikumpulkan dan diserahkan di amplop yang dapat diserahkan pada kebaktian minggu atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 633027080 atas nama Margareta de Sumual. Dengan kita mengingat firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita kumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan dari PKJ 265 bait pertama. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidup.
Baik Bapak Ibu, kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Ada pokok doa Bapak Ibu yang Bapak Ibu usulkan untuk kita doakan? Baik. Mama Kiki, Pak. Ya, baik Bu. Mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga dengan sungguh, dan di dalam iman dan percaya kami, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah sauh yang kuat, yang terlempar sampai ke belakang tabir. Ada banyak hal yang kami tidak tahu, ada banyak hal yang kami tidak mengerti, dan hidup memang menjadi sebuah rahasia yang tidak pernah kami pahami. Tapi satu hal kami boleh percaya, satu hal yang kami boleh yakini dengan sungguh, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan dengan sungguh-sungguh pun juga kami yakin dan percaya bahwa iman adalah sebuah kekuatan spiritual yang ada di dalam diri setiap kami, yang membuat kami boleh percaya dan menaruh percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Sehingga dengan iman inilah kami boleh merasa tenang. Dengan iman inilah kami boleh merasakan damai. Dengan iman inilah juga kami boleh melepas dan menjauhkan diri dari segala kekhawatiran kami. Dan dengan iman kami pun juga yakin benar bahwa kasih karunia Tuhan boleh selalu menaungi kami. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, kalaupun juga di saat ini kami mau berdoa bagi Ibu Pak Pahan yang baru saja menjalani operasi di hari ini, kami yakin dan percaya dalam pemulihan dan juga di dalam pembaringan, ia boleh merasakan cinta Tuhan. Dan Tuhan Allah Bapa yang selalu setia, Tuhan Allah juga yang selalu hadir, Tuhan Allah juga yang selalu memimpin dia. Kami juga berdoa bagi Bapak Rajio, biarlah Tuhan yang memulihkan kembali keadaan dia dalam segala hal. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menjadi sumber hidup dan kekuatan dan bahkan tabib agung. Ya, tidak ada sesuatu hal yang mustahil kalau Tuhan mau di dalam segala hal untuk membuat para Jio punya kekuatan dan kesehatan. Karena itulah Tuhan, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami pun juga berdoa untuk orang tua kami, Ibu Resmiati Empi, Ibu Muniati Purba, Ibu dan Bapak Subono, Oma Naomi Sagedi, dan Ibu Sima Mora. Kami percaya Tuhan menolong mereka. Dan dalam usia mereka yang lanjut Tuhan, maka pengharapan mereka hanya di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan pun di saat ini selalu menyertai Ibu Lehman. Ibu Lehman Tuhan berikan kekuatan, berikan dia kesehatan, dan bahkan Tuhan yang memberikan dia semangat terus untuk berkarya bagi Tuhan. Dia selalu hadir. Tuhan juga memberkati orang tua kami, Bapak Sukirmanto. Tuhan jugalah yang memberkati sehingga dalam usia dia yang banyak pun juga dia boleh mengantar dan menyaksikan anak-anaknya untuk meraih keberhasilan mereka. Tuhan juga memberkati Bapak Kastoyo beserta dengan Ibu. Dan Tuhan jugalah yang membuat segala hal, segala sesuatu bagi Pak Kastoyo. Itu pun juga adalah anugerah Tuhan yang membuat dia berbahagia. Kami berdoa juga bagi Bapak Mamesah beserta dengan Ibu Nuryani. Tuhan yang selalu menolong mereka di tengah-tengah pergumulan dan tantangan-tantangan yang ada. Tuhan juga yang memberkati anak, menantu, dan juga cucu-cucu semua di dalam segala keadaan mereka. Tuhan juga yang menolong dan menyertai Bapak Indrajat beserta dengan Ibu, dan juga anak-anak menantu dan juga cucu-cucu. Biarlah Tuhan boleh menyaksikan, Tuhan anugerahkan mereka sukacita, bahkan kesehatan, dan bahkan juga semangat untuk melayani Tuhan tanpa henti. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah kesetiaan boleh selalu nyata dalam kehidupan keluarga Pak Indrajat. Tuhan juga menyertai pada saat ini Bu Esther, Ibu Mardiana, Tuhan juga boleh berkati
Mereka sebagai mbah putri, wah, mereka pun juga menyertai Tuhan, sehingga mereka pun juga boleh beroleh sukacita ketika anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami yakin pelayanan boleh ada pada Bu Esther dan juga Ibu Mardiana. Di dalam segala keberadaan mereka, kekuatan mereka, panggilan mereka, dan kami yakin Tuhan memperlengkapi segalanya dengan baik. Tuhan berkatilah juga Bapak Joli dan Bu Meli, dan biarlah Tuhan juga menyertai anak-anak mereka, dan bahkan Randy ketika mereka pun juga akan memasuki dunia perkuliahan. Berkati mereka pun juga dengan sungguh, agar anak ini pun juga boleh memanfaatkan anugerah dan berkat Tuhan berupa perkuliahan adalah anugerah Tuhan yang baik untuk masa depan mereka. Tuhan juga memberkati dalam segala hal, dalam segala perkara. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, biarlah Pak Joli dan Ibu pun juga selalu merasakan berkat Tuhan yang nyata. Tuhan jugalah yang memberkati Bapak Abdi dalam segala hal. Tuhan sertai dia dalam pelayanan dia, baik dia muger, Tuhan ataupun juga di gereja atau di mana mereka berada. Dan bahkan Tuhan juga memberkati Ibu Wiwi yang ada di Semarang beserta dengan anak-anak Andrean dan juga Amara. Berkati mereka Tuhan Allah Bapa. Kami yakin, kami percaya, meski kami sering kali ada pada tempat yang berbeda, tapi kami boleh selalu dipertemukan dengan Andrean dan Amara pada kebaktian Sabtu malam pemuda dan remaja. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah memberkati. Dan jarak yang jauh boleh tetap menguatkan kasih dan cinta di antara mereka. Dan biarlah Tuhan Allah Bapa juga yang selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga Bung Abdi. Dan di saat ini pun juga Tuhan, kami sungguh mau berserah pribadi lepas pribadi. Hanya ke dalam tangan-Mu sungguh kami pertaruhkan hidup kami dan masa depan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa hanya oleh karena iman dan percaya inilah juga yang memampukan kami untuk kami terus menggantungkan segala harapan. Dan kami pun juga mempertaruhkan hidup dan masa depan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan menyanyikan pujian Allah Peduli dan nanti berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Sendiri, sebab Allah mengerti. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, waduh Tuhan berkati.